Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Adil Handayani yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual dalam acara Indonesia Today, peristiwa ada di sekitar kita. Pemirsa, banyak sekali pedagang di pasar tradisional yang menolak adanya e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan e-commerce lainnya untuk segera diblokir dan dihilangkan. Mereka khawatir akan nasib mereka kalau e-commerce tersebut masih ada. Pemasukan dan ketertarikan pembeli untuk belanja di pasar tradisional sangat menurun drastis semenjak adanya belanja online. Awalnya, kabar ini sangat heboh di pasar tradisional yang ada di ibu kota, tepatnya di pasar Tanah Abang. Para pedagang di sana sangat menginginkan untuk e-commerce segera ditutup. Bahkan mereka sampai membuat tulisan seperti hilangkan saja TikTok Shop, tolong berhenti belanja online, dan lain sebagainya. Dari kejadian tersebut, pemerintah mengambil tindakan untuk menutup TikTok Shop. Pemerintah mengambil keputusan tersebut karena takut akan pedagang di seluruh pasar Indonesia, sama seperti pedagang Tanah Abang yang menginginkan e-commerce segera dihilangkan. Kabar tersebut juga, akhir-akhir ini pedagang Tanah Abang kembali heboh. Mereka meminta ingin semua e-commerce untuk diblokir, tidak hanya TikTok Shop. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespon permintaan para pedagang Tanah Abang yang meminta sejumlah platform toko online selain TikTok Shop untuk ditutup. Zulkifli Hasan mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Zulkifli Hasan mengatakan pentingnya mengikuti perkembangan zaman yang melantas meminta pedagang Tanah Abang untuk menyesuaikannya. Ini masih di pasar Tanah Abang, bagaimana jika semua pasar tradisional seperti itu? Pemerintah enggan mendengarkan apa yang diinginkan para pedagang yang menginginkan e-commerce untuk dihilangkan. Baik, bagaimana tanggapan para warga dan para pedagang pasar tradisional untuk mengenai hal ini? Sudah ada rekan kami di sana. Selamat pagi Cantika, bagaimana keadaan di pasar tradisional tersebut dan bagaimana tanggapan hal ini? Baik, terima kasih kepada rekan saya Anjir Handayani. Selamat pagi pemirsa. Saya berada di kawasan Pasar Simpang Payongkong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya di sini akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Simpang Payongkong. Bagaimana tanggapan Anda sebagai pedagang di pasar tradisional ini? Sudah ada berita pasar Tanah Abang meminta menutup aplikasi belanja online. Apakah Anda sama ingin meminta menutup aplikasi belanja online? Apa alasannya? Menutup sih enggak, karena emang belanja online jujur sangat membantu sekali ya, terutama di bidang cosmetik cuman lebih kayak ke regulasi aja. Misalnya TikTok itu ada regulasi yang jelas dari semua kita harus beli apa, jadi sehingga pembelanjaan online maupun offline itu bisa terganggu. Ya, sama-sama. Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia dan meningkatkan konsumsi masyarakat di platform digital. Masyarakat pun lebih banyak berbelanja secara daring daripada belanja secara langsung ke lokasi. Bagaimana tanggapan Anda sebagai pedagang di pasar tradisional ketika ada berita pasar Tanah Abang meminta menutup aplikasi belanja online? Apakah Anda sama ingin meminta menutup aplikasi belanja online? Apa alasannya? Kalau misalkan ditutup sih gimana orangnya ya. Kalau saya pribadi, kalau ditutup sih jangan, soalnya kan saya itu punya bisnis di online. Jadi kalau misalkan ditutup mungkin pendapatannya nggak akan nambah. Kalau misalkan kita ngandelin orang-orang di sekitar kita, kan belum tentu orang-orang di sekitar juga ada yang cocok sama produk kita, atau misalkan ada yang di mana. Terus sekarang juga di mana orang-orang tuh lebih ke online. Kalau misalkan bisa ngasih ide sih gimana caranya pemerintah biar si Tanah Abang tuh bisa diajak biar bisa online juga, ada kerjasama gitu atau gimana. Makasih Teh. Tapi tidak hanya era COVID saja, belanja online semakin ramai di era yang sekarang. Perubahan perilaku pembeli yang lebih memilih belanja online menyebabkan para pedagang profesional di pasar tradisional sepi pembeli. Akibatnya, omset para pedagang menurun drastis, kini para pedagang hanya bisa pasrah dengan keadaan perubahan perilaku masyarakat yang lebih memilih belanja online. Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 wajib ditaati dan akan diberikan syarat bagi pelanggaran yang melanggar aturan dari Kementerian Perdagangan dan Kominfo. Terima
terima kasih kepada rekan saya Cantika yang sudah melaporkan keadaan di sana. Sekian berita dari Indonesia Today. Saya Adi Handayani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global